Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Azhara Zulita dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Strukturnya organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Selain itu, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi dengan cara ini. Para pemimpin dapat berkomunikasi secara luas kepada rakyat. Yang kedua ada Peta. Peta atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, atau yang bisa disebut dalam bahasa Jepang Kyodoboi Gyugun, adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai tentara sukarela. Pelatihan pasukan Peta dipusatkan di Komplek Militer Bogor yang diberi nama Jawaboi Gyugun Ganbure Sentai. Tujuan pembentukan peta dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Pembentukan peta bagi pemerintah Jepang tentu membawa angin segar, yakni adanya bantuan pasukan dari rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, peta sesuai dengan namanya adalah pasukan yang memiliki tugas untuk membela tanah air dari ancaman para sekutu. Sementara bagi bangsa Indonesia, terbentuknya peta adalah suatu usaha dalam membangkitkan semangat juang para pemuda supaya dapat terlatih dalam bidang militer. Di slide selanjutnya ada Romusha. Romusha adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah Asia Pasifik di tangan Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia. Menandatanganan tersebut membuat Jepang menguasai daerah jajahan Belanda. Jepang membuat propaganda di Indonesia dan berkeinginan menjadi negara persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Tujuan Romusha, Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Pengerahan tenaga kerja ini disebut Romusha yang awalnya didukung rakyat Indonesia. Tujuan Romusha adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Propaganda yang dilakukan Jepang untuk membentang barisan Romusha yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.